Slick back. No, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil materi saya, yaitu pendidikan kesehatan di SD. Dosen pengampu Aris Iskandar, SPD, MPD, AIPOP. Selanjutnya, di sini saya akan membacakan latar belakang, yaitu pendidikan kesehatan bukan hanya pembelajaran di kelas, tetapi merupakan kumpulan pengalaman di mana saja dan kapan saja sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan sasaran pendidikan. Pendidikan kesehatan tidak dapat secara mudah diberikan oleh seseorang kepada orang lain, karena pada akhirnya sasaran pendidikan itu sendiri yang dapat mengubah kebiasaan dan tingkah laku sendiri. Nah, yang pertama itu pendidikan kesehatan di SD. Pendidikan di SD perlu diprioritaskan. Jenjang pendidikan dasar merupakan fondasi yang banyak menentukan perkembangan bahkan karir seseorang di masa mendatang. Pendidikan kesehatan adalah upaya yang diberikan berupa bimbingan dan atau tuntutan kepada peserta didik tentang kesehatan yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi atau fisik, mental, dan sosial, agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Nah, selanjutnya tujuan pendidikan kesehatan sekolah dasar. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan anak didik tentang ilmu kesehatan, termasuk cara hidup sehat dan teratur. Yang kedua, menanamkan dan membina nilai dan sikap mental yang positif terhadap prinsip hidup sehat. Yang ketiga, menanamkan dan membina kebiasaan hidup sehat sehari-hari yang sesuai dengan syarat kesehatan. Yang keempat, meningkatkan keterampilan anak didik dalam melaksanakan hal yang berkaitan dengan pemeliharaan, pertolongan, dan perawatan kesehatan. Nah, manfaat pendidikan kesehatan adalah siswa berperilaku sehat dan dapat ikut bertanggung jawab terhadap kesehatan diri sendiri maupun lingkungannya, memiliki daya tangkal terhadap hal-hal yang buruk, termasuk kebiasaan merokok dan menyalahgunakan minuman keras, narkoba, obat, dan zat berbahaya, serta ikut aktif dalam usaha-usaha kesehatan. Selanjutnya, peran pendidikan kesehatan dalam sekolah dasar. Nah, selanjutnya peran pendidikan kesehatan dalam sekolah dasar. Nah, guru merupakan salah satu komponen dalam proses pembelajar mengajar yang sangat turut berperan dalam upaya pembentukan sumber daya manusia yang berpotensi dalam bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru merupakan salah satu komponen dalam bidang pendidikan yang harus berperan serta aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional agar sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang. Nah, upaya pendidikan kesehatan di sekolah adalah sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan non-fisik atau suasana mental sosial di sekolah yang ini sangat penting bagi peserta didik agar dapat mengikuti proses pembelajaran mengajar dengan baik. Mental yang sehat akan selalu optimis, memandang masa depan, sehingga dapat menimbulkan motivasi untuk belajar. Yang kedua,
lingkungan fisik yang terdiri dari bangunan, sekolah, dan lingkungannya yang memenuhi syarat. Nah, yang pertama, letaknya tidak berdekatan dengan tempat keramaian agar peserta didik dapat berkomunikasi pada saat mengikuti kegiatan pendidikan. Yang kedua, konstruksinya kuat dan besarnya memadai atau luasnya sebanding dengan penghuni untuk keamanan pendidik, peserta didik, serta pihak lain yang terkait. Yang ketiga, tersedia halaman dan kebutuhan sekolah di samping untuk menghijaukan lingkungan sekolah juga sebagai laboratorium bagi peserta didik untuk lebih mengenal alam sehingga kegiatan belajar tidak selalu dibatasi oleh dinding-dinding kelas. Yang keempat, ventilasi dan penerangan memadai agar kebutuhan peserta didik akan udara segar dapat terpenuhi. Yang kelima, ada saluran pembuangan limbah penting mengingat komunitas sekolahnya berjam-jam berada di sekolah juga melakukan kegiatan yang menghasilkan limbah. Yang keenam, tersedia sarana mandi, cuci, kakus atau MCK, dan tempat sampah yang memadai karena peserta didik juga banyak melakukan kegiatan yang membutuhkan kedua sarana tersebut. Yang ketujuh, tersedia kantin atau warung sekolah di kelas dikelola oleh sekolah agar pemantauan kesehatan dan kebiasaannya dapat dilakukan dengan baik. Apabila dengan makin maraknya penggunaan pewarna dan pemanis sintetis yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Nah, sekian itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.